Yo yo yo, masih bersama Kang Panzo di chapter lanjutan 1048 Uji Nyala Api 9 Naga Petir. 9 naga petir api adalah peringkat ke-12 pada peringkat surgawi flame. Tidak ada yang hadir yang tidak menyadari kekuatan api ini. Selain itu, dengan kekuatan yang tak terbayangkan, Tang Sen, kekuatan spiritual seorang biasa kemungkinan akan dibakar ke dalam ketiadaan setelah kontak dengannya. Meskipun kekuatan spiritual dari mereka di sini tidak lemah, mereka tidak dapat bertahan menghadapi ujian semacam itu. Kata-kata Tan Ying telah menyebabkan aula besar menjadi jauh lebih tenang setelah mereka berbicara. Dua tetua eksternal dari Piltover merenung sejenak sebelum perlahan mengucapkan, Vale Ciptang, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga petir api. Tidak ada yang mampu menggunakan kekuatan spiritual seorang untuk menanggungnya. Tang Seng tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, Grandmaster Huan, tolong yakinlah bahwa aku yang lama mengetahui batas aku tentang hal ini. Orang yang membantu aku harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga petir api. Kalau tidak, dia hanya akan berakhir dengan cedera. Mata Tang Zen menyapu aula besar. Setelah mengatakan ini, dia menyeringai dan berkata, karena aku sudah mengundang kamu, semua Grandmaster, aku tentu tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan perjalanan mereka di sini. Semua orang di aula akhirnya mulai berpikir secara objektif. Setelah mendengar kata-kata ini, mereka tidak punya dendam dengan Tang Seng. Selain itu, dengan status pihak lain, tidak perlu baginya untuk memainkan game apapun dengan mereka. Wanita berbaju merah itu memandang ke bawah pada Grandmaster Alchemist yang ragu-ragu di aula besar di samping Tang Sen. Sudut mulutnya tanpa sadar menggulung. Orang-orang ini sangat takut ketika mereka mendengar 9 naga petir api, seolah-olah mereka takut ayahnya diam-diam membunuh mereka. Karena lembah kepala Tang telah mengatakannya seperti ini, wajar saja bahwa itu kita tidak boleh bertindak pengecut. Baiklah, kita akan melakukan tes sebagai kepala lembah seperti yang diusulkan. Seorang pria tua berambut putih menyapu matanya di sekelilingnya. Dia akhirnya menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian dan menjawab. Senyum di wajah Tang Sen menjadi lebih lebar ketika dia mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan bungkusan api berwarna perak di telapak tangannya perlahan terbang ke depan. Akhirnya, itu tergantung di udara aula besar. Grandmaster mana yang akan mencoba lebih dulu? Tang Seng bertanya sambil tersenyum. Aula besar itu sunyi sesaat setelah kata-kata ini diucapkan. Karena tidak ada yang mau memulai, biarkan aku yang lama mencobanya. Aku yang lama telah lama mendengar 9 naga petir api dari lembah api terbakar. Perjalanan ini tidak akan dianggap sia-sia jika aku dapat menguji kekuatan hari ini. Itu adalah Grandmaster Hua. Silakan. Tan Sen tersenyum saat dia menjawab. Tetua, ini disebut Hua Chen. Dia juga seorang alkemis di puncak level 6. Dia memiliki beberapa reputasi di wilayah tengah. Elder Jihou oleh Xiao Yan seperti sadar bahwa Xiao Yan tidak mengenal orang-orang ini. Oleh karena itu, dia dengan lembut memperkenalkannya kepadanya. Xiao Yan mengangguk terima kasih kepada Elder Jihou. Setelah itu, matanya beralih ke pria tua bernama Hao Chen. Dia sangat ingin tahu tentang kekuatan 9 naga petir api. Orang tua bernama Hua Chen mengepalkan tangannya dan sekelompok api merah membara dari tangannya. Sosok api manusia sepenuhnya terbentuk dari kekuatan spiritual. Api orang ini harus menjadi semacam api binatang. Namun, ada terlalu banyak celah antara itu dan 9 naga petir api. Itu tidak akan bisa bertahan. Xiaoyan melirik lapisan api berwarna merah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Begitu teriakan naga terdengar, 9 naga api di alam api berwarna perak segera bergegas. Mereka dengan keras menabrak sosok manusia api. Salah satu mulut besar mereka merobek dan menelan lapisan api berwarna merah di sekitar sosok api manusia.
Kekuatan spiritual Huachen yang dimusnahkan di bawah suhu yang menakutkan. Itu memang layak menjadi api surgawi. Aku yang lama mengakui kekalahan. Huachen tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya. Beberapa Grandmaster ulama hadir tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat bahwa itu Huachen bahkan tidak mampu bertahan dalam 1 menit. Tang Seng mungkin tidak mengungkapkan emosi apapun di wajahnya, tapi hatinya menghela napas dengan sedikit kekecewaan ketika melihat para alkemis gagal satu demi satu. Xiao Yan yang secara alami diabaikan oleh yang lain, hampir semua tatapan orang-orang terlempar ke dua sesepuh eksternal ini. Setelah semua, hanya 2 orang ini adalah alkemis tingkat 7 asli dalam aula. 9 naga Lightning Flame, naga mungkin menggertakkan jiwa seseorang. Tes ini benar-benar tidak mudah. Grandmaster Huan adalah yang pertama untuk menghela napas lembut. Dia bertukar pandang dengan temannya sebelum perlahan berdiri. Ski Cool Flame, api dari Grandmaster Huan. Ini seharusnya diperoleh dari tubuh Ski Bone Python. Xiao Yan mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Flame Bone Chilling, aku tidak memiliki berkah semacam itu dan hanya berhasil. Untungnya bertemu dengan Ski Bone Python. Grandmaster Huan tertawa pahit setelah itu. Dengan segera, nyala itu bergoyang, berubah menjadi ular piton berwarna putih. Piton ini ditutupi oleh api putih baru saja memasuki nyala perak ketika 9 naga api di dalamnya tiba-tiba menerkam. Kali ini, bagaimanapun, piton berwarna putih memang memiliki beberapa kemampuan. Setelah itu, ular piton di dalam api dan naga api berada di jalan buntu. Ekspresi Grandmaster Huan menjadi lebih dan lebih serius. The Ski Clone Flame mungkin agak terkait dengan Bone Chilling Flame. Waktu dengan cepat mengalir di aula yang tenang dan besar. Tepat ketika ular piton berwarna putih itu akan benar-benar ditelan oleh 9 naga api. Grandmaster Huan buru-buru memberi isyarat dengan tangannya dan piton api melarikan diri. Setelah itu, ia bergegas kembali ke tubuhnya. Itu memang layak menjadi surgawi flame. Peringkat ke-12. Di peringkat surgawi flame, aku harus mengakui kehebatannya. Grandmaster Huan akhirnya menghela napas lega saat tertawa pahit setelah menarik kembali piton api. Selamat, Grandmaster Huan, kamu telah berhasil. Tang Shen tersenyum dan berkata, setelah itu matanya meluncur ke elder eksternal lain. Grandmaster Xiao, giliran kamu. Api milik Grandmaster Xiao ini tidak sekuat rekannya. Dari cara Xiao Yan melihatnya, itu hanya bisa dianggap sebagai api binatang tingkat menengah ke atas. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan selama 10 menit dengan menggunakan api binatang jenis ini untuk bertarung dengan 9 naga petir api. Grandmaster Xiao hanya bisa menghela napas ketika dia melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya ke Tang Shen sebelum kembali ke tempat duduknya. Kekecewaan melintas di mata Tang Shen ketika dia melihat bahwa Grandmaster Xiao tidak bertahan sampai akhir. Dia menghela napas. Aku telah menyusahkan semua orang. Saat ini hanya Grandmaster Huan saja yang lulus tes, namun aku yang lama membutuhkan 2 orang. Bukankah masih ada Grandmaster Alchemist? Yo yo yo.